Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Iska Putri dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah tentang perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Nah, lanjut. Pengertiannya. Pengertian fikih secara bahasa artinya memahami dan mengerti, sedangkan pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sejarah ilmu fikih. Ilmu fikih sebagai rangkaian dari dua kata, yaitu ilmu dan fikih dilihat sebagai nama suatu disiplin ilmu dari ilmu fikih. Ilmu syariah dilihat dari sudut bahasa fikih berasal dari kata apakah yang berarti memahami dan mengerti. Nah, istilahnya menurut Hasbi As-Sadiki, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci atau at-tahsili dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Kamal Mukhtar, dalam kitab Usul Fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci al-tafsili adalah dalil-dalil yang terdapat dalam terpapar dalam nas di mana persatunya yang menunjukkan pada satu hukum tertentu sebagai perbandingannya. Parade pertumbuhan. Parade ini berlangsung selama 20 tahun yang dibagi kepada dua masa. Yang pertama, ketika Nabi SAW masih ada di Mekah, lalu melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberi penekanan pada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa tersebut berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat-ayat ayat-ayat hukum yang diturunkan. Nah, yang kedua, sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi, pada masa ini Islam telah berkembang sangat pesat sehingga memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam di Madinah. Sejarah Islam ke Madinah, sejak hijrah ke Madinah berangsur-angsur ayat yang berisi hukum pun turun. Baik karena suatu peristiwa kemasyarakatan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat atau wahyu yang diturunkan tanpa sebab. Pada masa tersebut fikih lebih bersifat praktis dan realistis, artinya kaum muslimin mencari hukum dari peristiwa yang betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran dan hadis. Lanjut ke periode persahabatan. Periode ini bermula dari tahun 11 hari sejak Nabi SAW wafat. Sampai abad pertama Hijriah, pada periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis. Akan tetapi tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut. Yang pertama, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Juga masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi SAW. Belum tersebar luasnya materi atau teori-teori hukum di kalangan kaum muslimin akibat perluasannya daerah. Banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam nas syariat. Nah, yang keenam itu periode kesempurnaan. Periode kesempurnaan yakni periode imam-imam mujtahid besar dirasah Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 tahun. Periode ini juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para nabi dan para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat-pendapat imam-imam fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Nah, ini ke periode kemunduran. Periode kemunduran pada periode ini pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik, berbagai faktor sosiologis lainnya dalam keadaan lemah. Banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada umumnya, ulama atau masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan. Periode negara yang berada dalam konflik tegang lainnya sebagaimananya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya. Al-Quran dan hadis, mereka puas hanya dengan mengikuti
pendapatannya yang telah ada dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fikih. Nah, lanjut kita ke sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Nah, perkembangannya itu kita mulai dari zaman Rasulullah. Usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak Nabi SAW, walaupun pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk buku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan kepada persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawabannya dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah. Prototipe usul fikih demikian tentu telah dikemukakan pada masa hidup Rasulullah sendiri. Pada sahabat berijtihad pada saat itu menghadapi satu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh ijtihad sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika 2 orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air wudhu, keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat dan saat waktu sholat belum habis. Salah satu dari mereka mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Keduanya kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah menyatakan bagimu 2 pahala. Nah, lanjut ke periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikat para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecah hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma atau qiyas dan istislah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, khalifah bisa melakukan kemusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat menggunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qais dan maslahah. Lanjut ke zaman tabi'in. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma asy-syahabi, ijma al-Madinah, fatwa as-sabi, qiyas dan mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi pada masa tabi'in ini. Telah muncul 2 fenomena penting, yaitu pertama pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu dan memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Nah, kita ke tahap perkembangan usul fikih. Nah, tahap awalnya itu ada pada abad ke-3 Hijriah. Pada abad ke-3 di bawah Abbasiyah, wilayah Islam memiliki semakin luas ke bagian timur. Pada masa ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam dimulai sejak masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemah di kalangan ilmu muslim. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah perkembangan bidang fikih yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode fikih yang disebut usul fikih. Pada abad ke-3 ini telah tersusun pula sejumlah kitab usul fikih, ar-risalah, dan kitab usul fikih lainnya. Tahap perkembangan abad ke-4 Hijriah. Pada tahap ini ada beberapa ciri khas dalam perkembangan ilmu usul fikih, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Selain itu, materi berpikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu berbeda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukkan bentuk yang lebih sempurna.
Pada abad ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat, khususnya metode berpikir ilmu makhid dalam ilmu usul fikih. Nah, yang kali ini yang terakhir adalah tahap penyempurnaan dari 5 sampai 6 Hijriah. Kelemahan politik Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tak lagi berpusat di Baghdad, akan tetapi juga di kota-kota seperti Kairo, Bukhara, dan Ghaznah dan Marrakesh. Hal ini disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan atau raja-raja penguasa daulah-daulah kecil itu terhadap perkembangan ilmu dan peradaban. Hingga berdampak pada kemajuan bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalami antara lain Al-Baqilani, Al-Khondi, Al-Jabar, Abdullah Wahab Al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Mereka adalah pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmu usul fikih yang tidak ada dibandingkan dengan penulisan dan pengajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk usul fikih dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan usul fikih terpesat yang diantaranya adalah kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengajian ilmu usul fikih selanjutnya. Kitab-kitab usul fikih yang ditulis pada zaman ini di samping mencerminkan adanya kitab usul fikih bagi masing-masing mazhabnya, juga menunjukkan adanya aliran usul fikih yakni aliran Hanafiyah dan dikenal dengan aliran fuqaha dan aliran mutakalimin. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.